Rancangan penelitian dan metode. Dalam merancang penelitian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah tipe data. Tipe data bisa kuantitatif ataupun kualitatif. Yang kedua, dalam melakukan penelitian kita harus mengetahui lokasi di mana penelitian dilakukan. Bisa lokasi cakupannya sekolah, pasar, kota, kabupaten, negara, ataupun lokasi lainnya. Ada juga waktu yang harus kita tetapkan. Kapan rentang waktu penelitian ini dilaksanakan? Partisipan. Partisipan juga harus kita kenali dalam merancang penelitian. Apakah kita akan mengikut sertakan pedagang, pelajar, pembeli, pasien, tenaga kesehatan, atau mungkin birokrat. Ada juga sumber data. Sumber data juga harus kita tetapkan. Apakah kita akan mengambil data langsung, data primer, ataupun data sekunder berdasarkan bahan-bahan yang telah ada. Yang harus kita tetapkan selanjutnya adalah variabel. Apakah ada variabel bebas, variabel terikat, ataupun variabel kontrol pada penelitian ini. Tetapkan juga hipotesa, baik hipotesa 0 maupun hipotesa alternatif jika memang diperlukan uji hipotesa di sini. Selanjutnya, kita harus menetapkan bagaimana cara kita mengumpulkan data. Ada data yang diperlukan yang didapatkan dengan cara survei atau dengan cara percobaan, mengukur. Ada juga observasi, wawancara. Banyak cara untuk mendapatkan data. Ini harus kita tetapkan. Setiap variabel itu bagaimana cara mendapatkan datanya. Selanjutnya adalah metode penelitian analisa. Nah, metode penelitian itu terkait dua hal. Bagaimana cara mendapatkan data dan bagaimana cara menganalisa data. Untuk mengumpulkan data, kita perlu perhatikan apakah datanya kualitatif atau kuantitatif. Kalau data kualitatif itu berarti tidak berupa angka-angka, sedangkan data kuantitatif itu berupa angka-angka. Kalau kualitatif itu berdasarkan bahasa, rasa, sangat, suka, sedih, bahagia, senang, itu kualitatif. Puas. Kalau kuantitatif itu berupa angka-angka, numerik. Nah, data, kita perhatikan dia, apakah itu data primer atau data sekunder. Kalau data kita ambil langsung, kita ukur langsung, kita dapat langsung, itu data primer. Tapi kalau data kita ambil dari bahan bacaan, data kita ambil dari literatur yang telah ada, itu namanya data sekunder. Nah, data seperti apa yang akan kita butuhkan? Apakah data deskriptif atau data kita ambil dengan cara eksperimental? Eksperimen atau percobaan. Kalau data deskriptif itu seperti rata-rata, modus, standar deviasi, dan sebagainya. Kalau data eksperimental, berarti data yang kita ambil dengan percobaan. Analisis. Data dapat dibagi dua tadinya, ada data kuantitatif maupun data kualitatif. Kalau data kuantitatif itu dapat dilakukan analisa secara statistik deskriptif. Seperti tadi rata-rata, standar deviasi, modus, kuartil, persentil, segala macamnya. Itu statik deskriptif. Atau kita melakukan uji hipotesa. Nah, yang mana akan kita lakukan? Bisa keduanya juga. Kalau untuk data kualitatif itu menggunakan analisa tematik. Ini bahasan yang menarik. Bagaimana cara analisa data, baik kuantitatif dan kualitatif ini perlu bahasan yang lebih mendalam. Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini menjawab apa, pertanyaan apa, pertanyaan kapan, pertanyaan di mana, dan pertanyaan bagaimana. Tapi penelitian deskriptif tidak menjawab kenapa, why. Itu tidak dijawab oleh
penelitian deskriptif. Tidak ada hubungan sebab akibat yang dipelajari di sana. Hubungan tidak ada. Lalu contoh data yang digunakan penelitian deskriptif itu menjawab 4 pertanyaan. Seperti pertanyaan what atau apa, pertanyaan kapan atau when, pertanyaan di mana atau where, pertanyaan bagaimana atau how. Tapi penelitian deskriptif tidak bisa menjawab pertanyaan why, kenapa. Penelitian deskriptif ini contoh datanya bisa umur, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan per bulan, agama, kebangsaan, produksi barang, dan lain-lain. Pada penelitian eksperimental dikenal istilah variabel independen atau variabel tidak terikat. Variabel independen adalah variabel yang menimbulkan efek terhadap variabel lainnya. Lalu ada variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang menerima efek dari tindakan atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Lalu ada kontrol variabel. Variabel yang dijaga sama antara setiap kelompok. Pemberian pupuk ini merupakan contoh variabel independen. Dia tidak dipengaruhi, tapi dia memberikan pengaruh terhadap tinggi tanaman dan banyaknya daun, sehingga ini adalah variabel dependen. Sedangkan kontrol variabel di sini adalah cahaya matahari dan jumlah air, di mana setiap tanaman mendapatkan jumlah yang sama. Penelitian eksperimental terbagi dua, yaitu true eksperimen dan quasi eksperimen. Kalau true eksperimen, semua faktor di luar variabel dependen dan independen itu diperhatikan, semua faktornya. Tapi ini sangat susah sekali. Selalu ada faktor yang tidak terperhatikan atau tidak terkontrol. Maka banyak orang menggunakan quasi eksperimen. Karena quasi eksperimen ini dilaksanakan dengan mengabaikan mungkin 1 atau 2 kondisi, sehingga memungkinkan adanya penelitian tandingan lainnya yang dapat mengubah kesimpulan dari penelitian kuasi eksperimen, karena mereka memperhatikan faktor-faktor yang mungkin tidak diperhatikan oleh penelitian lainnya. Ini adalah contoh rancangan penelitian eksperimen. Pertama, kita harus mendefinisikan permasalahan dan variabel yang dipelajari. Permasalahannya adalah bagaimana sih ponsel dapat mengubah pola tidur seseorang? Variabel yang perlu diketahui adalah berapa lama seseorang menggunakan ponsel sebelum tidur, mempengaruhi durasi tidur mereka. Variabel independennya adalah durasi penggunaan ponsel sebelum tidur. Sedangkan variabel yang dipengaruhinya adalah durasi tidur. Ini adalah variabel dependen. Setelah variabel didefinisikan, kita bangun hipotesanya, H0 dan HA, kita ambil data, kita lakukan uji hipotesa, macam-macam, uji T, uji Z, lalu ditarik kesimpulan. Contoh lainnya, bagaimana temperatur mempengaruhi kesuburan tanah? Nah, variabel bagaimana temperatur udara mempengaruhi produksi jumlah karbon dioksida yang dihasilkan oleh tanah. Maka variabel temperaturnya adalah independennya adalah temperatur udara. Temperatur udara ini yang mempengaruhi variabel dependen adanya zat CO2. Bangun hipotesa. Kira-kira mereka variabel independen mempengaruhi dependen atau tidak. Ambil data,
dengan percobaan. Lakukan atau pengukuran. Lakukan uji hipotesa. Uji macam-macam bisa dilakukan Z, T, lalu ANOVA, segala macamnya. Lalu setelah itu ditarik kesimpulan. Demikian, terima kasih.